Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai the Feds ya, terutama di sini. Dan juga kita akan berbicara juga tentang hal yang lainnya nanti itu seperti Bitcoin, Petership, Skybridge-nya Scaramucci. Kemudian ada juga kita berbicara mengenai 100 perusahaan publik yang paling top lah di dunia ini dan mengenai investasi mereka ya di cryptocurrency. Dan terakhir itu nanti ada tentang big buying activity ya yang melibatkan 3 koin kripto. Jadi untuk yang the Fed ya di sini teman-teman kita langsung saja. Jadi akankah the Fed ini akan slow atau dia meningkatkan kecepatannya dalam hal high rates ya. Jadi untuk suku bunganya, apakah dia akan menaikkan suku bunganya? Setelah kemarin itu dia sempat agak-agak tarik rem sedikit lah di periode yang kemarin ya. Dan untuk hal ini biasanya ya kalau untuk yang traders itu teman-teman ya, traders harian terutama di sini ya. Di sini biasanya mereka kalau menentukan akan masuk membeli ataupun keluar atau short ya di market itu biasanya mereka akan melihat kayak event-event yang seperti ini nih. Jadi ini adalah semacam kalau kita lihat itu fundamental lah ya untuk kita analisa. Jadi selain dari technical analysis, jadi ada event-event seperti ini yang bisa kita gunakan untuk jadikan referensi ya. Untuk kita mengambil tindakan apakah kita akan membeli atau menjual. Jadi seperti ini. Jadi salah satunya di sini itu adalah ada speaks-nya dari Michelle Bowman ya yang dari board governornya The Fed ya teman-teman. Dan gara-gara hal ini juga banyak antisipasi yang sudah terjadi di market itu teman-teman. Jadi kayak misalnya sekarang ada koreksi sedikit ya itu juga barangkali ini berkaitan juga dengan apa yang akan terjadi oleh The Fed ini nanti. Nah sementara untuk suku bunga dari The Fed yang akan datang itu ya, Bowman ini sebelum dia bicara nanti itu ya, dia sudah pernah men-state ya atau dia menyatakan bahwa sepertinya ke depan itu akan ada 75 basis point lagi ya untuk kenaikan suku bunga Amerika Serikat. The hikes should be on the table. Jadi kemungkinan itu sudah hampir resmi menurut si Bowman ini. Tapi kan kita masih belum dengar dari G. Powell ya, dari Jerome Powell. Dan saya tidak ingin bias di sini teman-teman. Jadi ini masih belum terjadi dan saya tidak sedang menakut-nakuti ataupun mempengaruhi ataupun punya sentimen bearish di sini. Saya masih netral di sini karena belum bisa saya prediksikan apa yang akan terjadi ke depannya, terutama mengenai the Fed ini. Kalau teman-teman punya informasi yang lebih dengan hal ini, silakan ya untuk menulis di kolom komentar, kita bisa sharing di sana. Kemudian masih kaitannya dengan the Fed di sini teman-teman. The Fed ini ternyata mulai merasa ada keinginan ya untuk mulai mengadaptasi kripto ya. Karena kalau kita lihat dari Decrypt ini ya, Federal Reserve release new guidelines for crypto banks. Jadi banyak crypto banks yang sudah berjalan untuk sementara ini ya, seperti Kraken di Amerika itu, dia ini sudah banyak sekali peminatnya. Nah, maka The Fed ini harus cepat adaptasi ya, terutama bank-bank tradisional lainnya itu juga harus cepat adaptasi ya. Dan guidelines di sini salah satu yang dikutip dari sini itu adalah aturan yang transparan, kemudian konsisten dan juga bisa gampang dievaluasi sehingga memitigasi resiko lah. Ini menurut The Fed ya. Dan yang berbicara di sini itu adalah Fed's Vice Chair Lyle Brainard. Di dalam satu statement dia mengatakan seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya The Fed ini melakukan hal ini ya, memberi guidelines itu ya, itu karena ada juga proposal ya atau pengajuan dari crypto banks yang ada di sana. Dan sekaligus juga dia melihat bahwa ada peristiwa yang lepas dari pengawasan mereka ya. Di sini The Fed menemukan orang-orang Amerika itu yang belum punya akun bank atau dia punya akun bank itu lebih memilih menggunakan kripto ya. Karena suku bunga di dalam kripto itu lebih besar begitu kan daripada yang ada di bank. Nah, untuk itulah The Fed ini pernah melakukan survei ya terhadap warganya. Dan sekarang ini teman-teman untuk informasi kita ya, 12% dari orang Amerika itu ternyata lebih senang menggunakan kripto sebagai alat pembayaran ketimbang dolar. Itu 12% loh di Amerika. Kemudian yang berikutnya itu adalah banyak perusahaan Amerika ini sekarang ini telah memberi pilihan ya kepada karyawan untuk terima dolar atau kripto sebagai bagian dari gaji mereka ataupun bonus mereka di sana teman-teman. Dan dengan transaksi kripto ini juga ya, para karyawan ini atau orang-orang yang tidak menggunakan bank ini ya, bank tradisional yang saya maksud di sini, itu mereka bisa hemat biaya administrasi teman-teman. Artinya mereka ini bisa meminimalisir ya pihak ketiga bank di sini ya, supaya tidak ada biaya administrasi yang berbelit-belit seperti itu dan banyak juga potongannya. Kalau kalian yang punya ATM
itu pasti tahu lah bahwa biaya administrasi itu kan ada tiap bulan tuh, kita harus bayar. Sementara kalau Anda di kripto, ada sih biaya administrasinya, tapi kalau Anda pakai kripto yang murah, terutama yang sudah besar-besar, itu murah sekali biayanya gitu teman-teman. Kemudian dari survei yang dilakukan terhadap 100.000 orang ya di Amerika itu, kebanyakan dari mereka ini adalah orang-orang invest di Bitcoin dan Ethereum teman-teman. Dan sebagai tambahan informasi juga, mereka ini sekarang ini merupakan orang kaya di Amerika, wealthy American people lah. Jadi gara-gara investasi mereka di kripto. Dan rata-rata penghasilan mereka yang 46% ya dari total 100% warga yang disurvei itu ya, mereka itu memiliki aset atau keuntungan ya dari yang terkecil itu sebesar 50.000 dollars, dan kebanyakan dari mereka itu berada di kisaran seratusan ribu dollars, teman-teman. Kalau kita rupiahkan saja, 100.000 dolar itu 1,5, itu profitnya, teman-teman. Dan jika Amerika, terutama The Fed ya, tidak segera mengadaptasi ini, bakalan kemungkinan di masa depan ya, tidak dalam waktu sekarang, itu akan ditinggalkan pola lama ini, teman-teman. Orang-orang mungkin akan lebih senang berada di dalam ekosistem kripto ketimbang dia di bank. Dan menurut kalian di sini saya ingin tanyakan, apa pendapat kalian mengenai hal ini? Apakah ini membuat kalian semakin ragu tentang kripto, atau malah kalian menganggap ini masih biasa-biasa saja lah berita ini? Tolong tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita beralih ke Bitcoin, teman-teman. Jadi Bitcoin ini memang sempat berada di level 25.000 ya untuk pertama kalinya sejak kejatuhannya itu dari level 30-an ribu sampai dia turun di bawah 20.000. Dan baru beberapa hari yang lalu dia akhirnya tembus di 25.000 dollars, dan meskipun sekarang terkoreksi sampai di level ini 23.800-an sekarang ini, teman-teman. Nah, tetapi ini apa artinya? Ternyata Bitcoin ini sudah semakin ada confidence sekarang. Tetapi dalam hal ini ya teman-teman ya, ada aja nih orang-orang yang bikin keruh suasana lah ya. Di sini salah satu contohnya itu adalah Peter Schiff ya. Kita tahu dia ini lebih kepada emas ya kalau dia dalam hal investasi. Dan Peter Schiff mengatakan bahwa Bitcoin ini ada kemungkinan crash lagi ke 10K, 10.000 dollars. Dan dia mewarning para holders ya untuk membuang barang mereka sebelum itu terlambat. Dan dia juga mengatakan di sini bahwa ketika nanti dia turun ke 10K, harga Bitcoin itu tidak akan pernah kembali lagi ke all-time high-nya, teman-teman. Apakah kalian percaya dengan Peter Schiff di sini, atau kalian malah lebih memilih untuk melanjutkan investasi kalian, melanjutkan hold? Itu ada di keputusan kalian sendiri, teman-teman. Karena apapun berita yang saya sampaikan di sini, tetap ya, riset mandiri, this is not financial advice. Kalau untuk saya pribadi, saya akan tetap hold, teman-teman. Meskipun porsi saya porsi plankton di sini. Kemudian sekarang ini berkebalikan dari yang dikatakan oleh si Peter Schiff ya. Skybridge ya, Skybridge-nya si Anthony Scaramucci itu mengatakan bahwa ada dua hal yang akan membuat Bitcoin ini terbang lagi. Tetapi dalam short term katanya dia, kita memang akan ada sepertinya ya ada short term correction lah kalau katanya dia si Anthony Scaramucci ya. Dan menurut dia dua hal yang fundamental itu nanti itu akan membuat harga Bitcoin semakin naik itu adalah, yang pertama di sini itu adalah karena adanya investasi dari perusahaan-perusahaan besar ya, terutama dari Fidelity di sini dia sebutkan ya. Kemudian ada BlackRock yang sudah masuk ke dalam ekosistem kripto ini. Kemudian yang terakhir dia juga menyebutkan salah satu di sini Ethereum the merge-nya ya. Jadi the merge dari Ethereum itu juga bisa jadi akan men-trigger pasar itu, teman-teman. Jadi untuk koin nomor 2 di dalam market cap, saya kira hal ini logis lah. Siapa yang setuju dengan Anthony Scaramucci di sini? Kalau saya ikutan aja deh dengan Anthony Scaramucci. Karena saya tahu dan saya yakin juga ya bahwa Anthony Scaramucci ini melalui beberapa interview dia mengatakan bahwa dia adalah long term holders atau long term investment untuk Bitcoin, teman-teman. Dan seperti yang dikatakan oleh Anthony Scaramucci di blog data di sini ya, 100 public company investing in blockchains and crypto companies. Jadi di sini ada 100 perusahaan publik yang terbesar lah di dunia ya, untuk level-levelnya itu sudah menginvestasikan dananya itu ke dalam kripto. Kalau kita lihat dari yang teratas di sini ya teman-teman ya, di sini ada Alphabet ya, sudah masuk dia. Kemudian BlackRock ini yang salah satu yang terbesar juga ini. Kemudian ada Morgan Stanley, ini salah satu bank yang terbesar di Amerika ya, JP Morgan itu. Dan ada ini Samsung. Jadi Samsung ini sudah cukup banyak ya mengucurkan dana ke dalam ekosistem kripto. Kemudian ada Goldman Sachs,
BNY Mellon, PayPal, Microsoft, dan masih banyak lagi di sini teman-teman ya. Dan ada juga nih paling bawah nih LG, Life's Good, dia juga sudah masuk ini. Dan salah satu yang dia suntik itu adalah Sandbox teman-teman. Jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh Anthony Scaramucci tadi itu adalah logis lah ya. Kalau dalam jangka waktu ke depan dia mengatakan 300.000 harga Bitcoin itu teman-teman. Dan harga 300.000 per 1 BTC itu dia katakan precise ya secara tepatnya sebelum 2030. Artinya di bawah tahun 2030 harga BTC itu sudah 300.000 per koin teman-teman. Dan sekarang kita tinggalkan dulu ya Bitcoin. Kita ke Ethereum teman-teman. Ethereum is getting cheaper to use even before the merge. Jadi bahkan sebelum the merge itu terjadi, gas fee-nya untuk Ethereum ini sudah mulai turun teman-teman. Dan ini pertanda yang sangat-sangat positif menurut saya. Karena untuk sekarang ini di bagian NFT, di bagian games ya, kemudian di transaksi antar kripto itu ya, di EVM itu, Ethereum ini adalah yang paling banyak digunakan dari sekian banyak token koin yang ada di dalam ekosistem kripto itu teman-teman. Nah, ditambah lagi nanti apabila the merge ini sukses teman-teman ya. Karena kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh expert ya, analis di sini ya, dia memprediksi mengenai harga Bitcoin di tahun 2022 ini berhasilkah atau gagal di tahun ini, tetapi dia menyatakan bahwa Ethereum ini akan bisa 400% di tahun 2022 apabila the merge itu sukses teman-teman. Dan terakhir di sini ya, big buying activity boosting Bitcoin, Cardano, and Polkadot. Jadi selama sebulan terakhir ini teman-teman ya, yang terjadi itu adalah ini selama sebulan terakhir. Pembeli itu masuk terus ke dalam pasar dan ini Bitcoin ya yang dibeli ini per tanggal 17 Juli sampai 16 Agustus ya kemarin itu. Dan sekarang ini untuk Cardano juga terjadi hal yang sama selama sebulan terakhir. Harganya terus saja naik di sini teman-teman. Dan ini kita bisa lihat ya dari chart ini. Dan terakhir di sini Polkadot teman-teman. Dia naik terus ini Polkadot ini. Jadi saya senang sekali ya karena dua koin ini juga saya hold. Selain XRP teman-teman, saya hold Polkadot juga. Itu hanya untuk informasi saja. Dan kesimpulan saya hari ini teman-teman ya, apakah Bitcoin ini akan malah rusak gara-gara the Fed? Saya tidak tahu. Saya masih posisi saya di sini tuh masih netral lah ya. Artinya saya tidak bearish dan saya juga tidak bullish terlalu ya. Dalam hal ini untuk yang short term teman-teman. Jadi kalau untuk long term saya tetap bullish. Dan mari kita tunggu apa yang akan terjadi mungkin dalam 24 jam atau 48 jam kemudian ya. Baik, demikian update berita video kali ini ya. Terima kasih telah menonton teman-teman. Salam Black Cuan. Peace my friend.